Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali dengan saya, Sakiti Gedir, dan saya ingin melihat atau menonton ucapan dari Ketua FIFA, Gianni Infantino, mengenai permainan Indonesia U16 ketika melawan Australia. Di dalam video tersebut, Gianni Infantino mengatakan bahwa pertandingan di antara Indonesia dan Australia dalam babak semifinal U16 banyak kontroversial mengenai dari wasit. Seharusnya Raihan mendapat kartu merah di menit ke-22. Itu sebenarnya hal tidak terjadi karena mereka melihat pemain ini aja masih pemain 16 tahun sehingga harus mempunyai determinasi tinggi dan agresivitas tinggi. Jika terjadi suatu masalah sedikit seharusnya tidak harus kartu merah, tetapi harus diperingatkan dahulu, tidak langsung harus kartu merah. Oleh karena itu mari kita simak pernyataan Gianni Infantino tersebut. Pernyataan mengejutkan Presiden FIFA usai Timnas Indonesia U16 dicurangi wasit versus Australia U16 di babak semifinal Piala AFF tahun 2024. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menilai bahwa kartu merah yang diberikan kepada pemain Timnas Indonesia U16 yaitu Raihan Apriansah dinyatakan tidak sah. Bahkan dia menyebut bahwa Federasi AFF semakin tidak becus. Begini penjelasan lengkapnya. Together with the federation, we analyze all of that, spot young talents, and we help building, we put at disposal the funds. Pertandingan semifinal Piala AFF U16 2024 antara Timnas Indonesia U16 dan Australia U16 menjadi sorotan tajam setelah kontroversi keputusan wasit yang dinilai merugikan Timnas Indonesia U16. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pernyataan tegas mengenai kejadian tersebut yang menimbulkan gelombang protes dari berbagai pihak. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U16 seringkali mendapat keputusan yang tidak menguntungkan dari wasit. Salah satu insiden krusial terjadi pada menit ke-22 ketika pemain Indonesia, Raihan, melakukan pelanggaran di depan kotak penalti. Awalnya, wasit menunjuk titik penalti, tetapi Kapten Timnas Indonesia, Putu Panji, meminta untuk cek VAR. Setelah pemeriksaan VAR, pelanggaran tersebut dinyatakan berada di luar kotak penalti, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran meskipun terlihat bahwa pemain Australia melakukan aksi diving. Raihan juga menerima kartu kuning dalam insiden ini. Banyak keputusan lain selama pertandingan yang merugikan Timnas Indonesia, termasuk pada menit ke-97 ketika Daniel dilanggar keras di dalam kotak penalti tetapi wasit tidak memberikan penalti bagi Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang menyaksikan pertandingan tersebut memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Saya sangat terkejut dan kecewa dengan apa yang terjadi dalam pertandingan semifinal Piala AFF U16 antara Timnas Indonesia dan Australia. Dari pengamatan saya, wasit yang memimpin laga tersebut terlihat jelas lebih memihak kepada tim Australia. Banyak keputusan yang merugikan Timnas Indonesia, termasuk penalti yang awalnya diberikan namun setelah pemeriksaan VAR dinyatakan sebagai pelanggaran di luar kotak penalti. Meski begitu, pelanggaran tersebut terlihat tidak signifikan dan lebih condong sebagai aksi diving dari pemain Australia. Karena itu, saya menuntut agar pertandingan ini diulang untuk memberikan keadilan bagi Timnas Indonesia U16. Begini jalan pertandingannya. Timnas U16 Indonesia gagal lolos ke final setelah kalah dari Australia dengan skor 3-5 di semifinal ASEAN Cup U16 tahun 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin, 1 Juli tahun 2024. Timnas U16 Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-4 melalui sundulan goli setelah menerima assist Matt Bakar. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Dalam rentan menit ke-9 hingga 12,
kiper MHD Nur Ihsan melakukan 2 kali penyelamatan. Australia menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui sepakan bebas oleh Amlani Tato. Kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Pada menit ke-28, tim besutan Nova Arianto harus kalah jumlah pemain. Hal itu karena Raihan mendapat kartu merah karena mendapat kartu kuning kedua setelah melanggar Amlani Tato. Australia mencetak gol kedua pada menit ke-45 lewat Quinn McNichol. Babak pertama berakhir skor tidak berubah 2-2. Babak kedua, menit ke-53 beruntung bola sepakan Nicolas Gustavo Alvaro tipis belum menemui sasaran. Australia mencetak gol ketiga melalui Amlani Tato pada menit ke-66. Skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Australia. Menit ke-71, Australia mencetak gol keempat melalui Anthony Stipe di Dulica. Kedudukan menjadi 4-2 untuk keunggulan Australia. Pada masa injury time, Timnas U16 Indonesia mampu mencetak gol melalui Josh Holm Jr. Kedudukan menjadi 5-3 untuk keunggulan Australia. Hingga pertandingan berakhir kedudukan tidak berubah. Australia melaju ke final setelah menang atas Timnas U16 Indonesia. Berita kedua. Begini pernyataan dan respon Erick Thohir usai Timnas Indonesia U16 gagal lolos ke babak final Piala AFF U16. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku sangat bangga dengan pencapaian dan penampilan luar biasa Timnas Indonesia U16 dalam pertandingan tersebut. Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas dan semangat juang Garuda Muda yang bermain dengan hanya 10 pemain sejak menit ke-27. Saat ditanya oleh media setelah pertandingan, Erick Thohir menyampaikan pernyataannya. Saya sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia U16 di pertandingan ini. Meskipun kita tidak lolos ke babak final, saya tidak merasa sedih karena melihat bagaimana anak-anak bermain dengan hati dan semangat yang luar biasa. Mereka menunjukkan mental biasa. Mereka tetap berjuang tanpa henti dan mampu mencetak 2 gol meskipun kalah jumlah pemain. Saya rasa pemain kita bermain sangat baik. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-20 dan masih bisa mencetak 2 gol menunjukkan betapa kuatnya semangat juang dan fighting spirit yang dimiliki Garuda Muda. Saya ingin menyampaikan kepada para pemain untuk tidak bersedih. Kita bisa membalas di babak kualifikasi Piala Asia U17. Kebetulan, kita satu grup dengan Australia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Kalau dibilang kita kalah dari mereka, justru kita tidak kalah. Saya percaya bahwa Timnas U16 Indonesia telah menampilkan yang terbaik meskipun dengan segala keterbatasan. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 yang akan digelar pada Oktober nanti, kita akan kembali bertemu Australia di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Erick Thohir juga berharap kami bisa balas dendam dengan kekalahan ini, di mana kita punya kenangan baik di Kuwait ya. Saat itu timnas senior lolos ke Piala Asia. Tim U16 juga bisa lolos ke Piala Asia U16. Dan bisa kalahkan Australia U17 di babak kualifikasi Piala Asia ini. Kita harus siap menghadapi aklimatisasi cuaca di Kuwait. Saya berharap pemain bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di sana agar bisa tampil maksimal, sambungnya. Saya bilang kepada pemain, tidak ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang menangis. Nanti Oktober, kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita harus siap. Kita bangsa besar, kita tidak perlu takut sama mereka. Saya yakin dengan persiapan yang baik, kita bisa membalas kekalahan ini dan menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat dan tangguh. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI akan memberikan dukungan penuh untuk persiapan Timnas Indonesia U16 menuju kualifikasi Piala Asia U17. Pernyataan ini menunjukkan komitmen dan keyakinan Erick Thohir terhadap kemampuan dan masa depan para pemain muda Indonesia.
Dukungan moral dan motivasi dari Ketua Umum PSSI ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para pemain untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan di masa mendatang.